Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari membahas tentang buku disertasi yang saya tulis tentang menentukan argumentasi kaum pluralis dan kaum liberalis yang berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi untuk melegalkan pemahaman mereka bahwasanya semua agama benar dan semua agama mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan lalu bahwasanya mereka memiliki pemikiran yang terstruktur. Sudah kita jelaskan di antaranya tentang metode tafsir Al-Quran dengan metode hermeneutika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan dalil mereka tentang pluralisme yang mereka menganggap bahwasanya Allah mendukung pluralisme dan memang pluralisme adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syubhat pertama yang mereka sebutkan dari pemahaman mereka tentang ayat-ayat Al-Quran. Tentu syubhat mereka ada banyak, kalau tidak salah berkaitan dengan Al-Quran ada 8 syubhat. Kita mulai dari syubhat pertama yang sering didengung-dengungkan oleh mereka. Intinya bahwasanya pluralisme itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tepat jika kita membantah wong ini didukung oleh Allah, ini idenya Allah, ini gagasannya Allah dan Allah yang berkehendak demikian, maka tidak boleh kita menentang pluralisme ya. Baik. Jadi kita akan bahas tentang syubhat pertama. Bahwasanya Allah memang menghendaki pluralisme agama. Ini pernyataan mereka. Kemudian mereka sisi pendalilan dari pendalilan mereka dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah tidak berkehendak umat ini cuma satu. Allah tidak menghendaki umat hanya satu. Ada beberapa ayat ya. Seperti walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah berkehendak Allah akan menjadikan umat yang satu, tapi Allah tidak berkehendak demikian ya. Dalam surat Hud ayat 18, demikian juga dalam surat Al-Maidah ayat 48, walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak Allah akan menjadikan kalian umat yang satu. Dalilnya berarti Allah tidak berkehendak umat cuma satu. Ya. Ini dalil-dalil di antara yang mereka pahami bahwasanya memang pluralisme adalah kehendak Allah. Maka konyol jika kemudian ada orang-orang ingin menolak pluralisme. Allah sendiri berkehendak dalam Al-Quran bahwasanya Allah ingin umat ini tidak satu tapi beraneka ragam, bervariasi dan pluralis. Saya akan sebutkan ini syubhat ya. Syubhat, bantahannya saya majukan dulu bantahannya biar antum tidak terkena syubhat, nanti baru kita jelaskan. Bantahan secara umum dari dua sisi. Yang pertama, kehendak Allah tersebut adalah al-iradah kauniyah. Yaitu Allah berkehendak sesuatu tapi bukan Allah ridhoi ya, yang tidak melazimkan Allah meridhoinya. Allah ridha.
Contoh sederhana, contoh misalnya Allah berkehendak iblis bersumpah bahwasanya iblis minta agar diberi tangguh untuk menggoda manusia, Allah izinkan. Ya Allah, tapi bukan berarti Allah suka dengan hal tersebut. Tidak melazimkan Allah ridha dan mencintainya, tidak. Ya, tapi Allah mentakdirkan itu terjadi. Akan tetapi Allah mentakdirkan itu terjadi. Seperti contoh adanya iblis kehendak Allah. Bahkan Allah yang menciptakan untuk menguji manusia. Tapi apakah Allah ridha iblis menggoda manusia? Jawabannya tidak. Apakah Allah mencintai iblis menggoda manusia? Jawaban tidak. Ini contoh sederhana ya. Adanya Fir'aun misalnya. Juga atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, Fir'aun tidak muncul. Kalau tidak berkehendak, ketika iblis minta izin, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabbku, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Allah mengatakan innaka minal munzirin. Silakan. Tapi apakah Allah mencintai iblis? Suka maksiat? Jawabannya tidak. Siapa yang suka maksiat? Allah tidak suka dengan maksiat. Tapi Allah berkehendak terjadi karena ada ujian ya. Ini contoh. Jadi mereka berdalil dengan itu namanya al-iradah kauniyah. Al-iradah al-kauniyah yaitu kehendak Allah terjadinya perkara-perkara, bukan berarti semua perkara tersebut yang terjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti terjadi perzinahan. Perzinahan itu takdir Allah enggak? Takdir Allah. Tapi apakah Allah cinta dengan perzinahan? Jawabannya tidak. Makanya di antara iman kita adalah al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Tapi yang buruk, takdir yang buruk, terjadi perzinahan, terjadinya pembunuhan. Apakah itu kehendak Allah? Jawabannya iya, itu kehendak Allah. Tapi itu bukan kehendak, bukan berarti setiap Allah kehendaki berarti Allah cintai. Tapi ada hikmah-hikmah di balik itu. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua, kita akan detailkan setelah ini, bahwasanya ayat-ayat yang dijadikan dalil ternyata dipangkas ya oleh kaum pluralis. Jika dilihat ayat secara utuh, apalagi melihat sabiq wal lahik sebelum dan sudahnya, apalagi melihat sebelum dan sesudahnya, maka sangat jelas justru membantah kaum pluralis. Taib ini sederhana, jadi kita sampaikan ya. Syubhat pertama, kata mereka memang pluralisme ini adalah idenya Allah. Allah yang berkehendak. Karena dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mengatakan Allah tidak menghendaki umat yang satu. Berarti Allah ingin pluralis, Allah ingin heterogen dalam agama. Nah kalau Allah berkehendak adanya pluralis, maka ngapain kita melawan kehendak Allah? Toh itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bantahan dari dua sisi, kita katakan pertama, kehendak Allah tersebut disebut al-iradah al-kauniyah. Ada dua, al-iradah kauniyah, al-iradah syar'iyyah. Nanti akan kita jelaskan. Iradah kauniyah itu Allah mengendaki terjadi, belum tentu Allah cintai. Seperti tadi sudah kita sebutkan contoh-contohnya, adanya iblis, adanya orang bermaksiat, adanya zina, adanya pembunuhan. Itu semua terjadi kehendak Allah, enggak ada yang keluar dari kehendak Allah, tapi bukan berarti Allah mencintainya. Yang kedua, ayat-ayat menjadikan dalil ternyata dipangkas oleh liberalis. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya kaum liberalis mereka mengaku mereka adalah akademisi, tapi ternyata mereka pembohong. Dan ini saya sampaikan dalam kajian-kajian saya. Bahwasanya mereka pembohong. Mereka mempelintir ayat-ayat Allah dan mereka mempelintir perkataan para ulama. Ya, dan banyak. Kalau antum baca dalam disertasi yang tulis, maka akan jelas akan hal tersebut. Tapi kita nukilkan perkataan mereka. Misalnya, seperti perkataan Husain Muhammad ya.
ketika dia meresensi buku yang berjudul argumentasi pluralisme agama karya Dr. Abdul Muqsit Al-Ghazali, beliau berkata, begitu banyak Tuhan menuturkan tentang ide pluralisme ini. Jadi menurut dia pluralisme itu ide Tuhan. Tuhanlah yang menghendaki makhluknya bukan hanya berbeda dalam realitas fisikal, melainkan juga berbeda-beda dalam ide, gagasan, keyakinan dan beragama. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa firman-Nya, di antara lain, andai kata Tuhan mau menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Akan tetapi mereka senantiasa berbeda. Hud 118. Quran surat Hud 118. Jadi dia mengatakan bahwasanya pluralisme itu idenya Allah. Allah ingin umat ini berbeda-beda bukan secara fisik saja, ada hitam, ada putih, ada besar, ada pendek, ada tinggi, ada kurus, ada gemuk dan yang lainnya. Tapi juga berbeda dalam ide, gagasan dan juga berbeda dalam keyakinan dan beragama, ya. Maka kalau Allah berkehendak, maka ini legal berarti. Legal, ya. Sebagaimana kita tidak boleh menyalahkan ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang hitam. Sebagaimana jangan juga menyalahkan kalau ada agama berbeda-beda. Ini kehendak Allah. Masa kita melawan kehendak Allah? Di antaranya dalilnya Quran surat Hud 118. Demikian juga Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya, wala sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Ya. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan kalian umat yang satu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa ketunggalan dalam beragama dan berkeyakinan tidaklah dikehendaki Tuhan. Jadi memang Allah tidak mau tuh agama satu. Nah, kamu kalau maksa agama cuma satu berarti kamu melawan kehendak Allah. Jadi seakan-akan orang yang menyuruh kepada membenarkan Islam cuma yang benar yang salah justru bertentangan dengan kehendak Allah. Ini justru terbalik. Jadi pluralisme yang benar, yang mengatakan eksklusivisme yang benar cuma satu agama, itu yang salah, bertentangan kehendak Tuhan. Dia berkata lagi, jika Tuhan menghendaki bahwasanya manusia diciptakan berbeda-beda, maka adalah sangat logis dan amat bijaksana bahwa Dia juga memberikan perlindungannya kepada para penganut agama yang berbeda-beda tersebut dan tempat-tempat mereka menyembah, mengagungkan otoritas yang mereka yakini. Ya, ini konsekuensi kata dia. Kalau Allah berkehendak pluralisme, berarti konsekuensinya harus pengakuan terhadap penganut agama tersebut. Komarudin Hidayat, ya, dalam kitabnya Psikologi Beragama, dia berkata, berkaitan dengan pluralitas agama, Al-Quran secara eksplisit, itu secara terang-terangan, berulang kali mengungkapkan bahwa keanekaragaman flora, fauna, bangsa, bahasa, serta agama merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini dusta, ya. Ini dusta. Allah tidak pernah mengatakan wa min ayatihi ikhtilafu adyanikum, di antara tanda-tanda kebesaran Allah beragamnya agama kalian, tidak ada. Yang Allah sebutkan wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah adalah warna kulit berbeda, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, bahasa yang berbeda, warna yang berbeda. Itu benar. Tapi di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah agama bermacam-macam, ini dusta. Ini kemudian Hidayat mengatakan demikian, ya. Enggak ada mana ayatnya seperti itu. Dia mengatakan bahwasanya keberadaan flora, fauna, bangsa, bahasa serta agama, ini dia selipkan ini. Padahal tidak ada ayat seperti itu. Merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kalau begitu berarti pluralisme yang benar dong. Agama beda-beda itu justru itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak benar. Kemudian Jalaluddin Rahmat juga berkata dalam bukunya Islam dan Pluralisme. Ia berkata, yang sudah meninggal Jalaluddin Rahmat, Tuhan tidak menghendaki kamu semua menganut agama yang tunggal. Bayangkan, dia bilang Tuhan tidak menghendaki kamu semua menganut agama yang tunggal. Keragaman agama itu dimaksudkan untuk menguji kita semua. Ujiannya adalah seberapa banyak kita memberikan kontribusi kebaikan kepada umat manusia. Setiap agama disuruh untuk bersaing dengan agama lain dalam memberikan kontribusi kepada kemanusiaan. Inilah pernyataan mereka, ya, tentang pemahaman yang syubhat yang pertama. Sudah, Bin? Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas, ya. Tadi saya bilang secara membantah dari dua sisi. Kita bahwasanya tidak semua yang Allah kehendaki itu berarti Allah cintai. Yang kedua, mereka potong-potong ayat, ya. Mereka potong-potong ayat, ya. Tapi kita bantah dari sisi pertama, bantahan.
Yang pertama, tidak semua kehendak Allah dicintai Allah. Ini sebenarnya pembahasan dalam masalah takdir, ya. Ya. Tapi terkadang Allah menghendaki sesuatu yang buruk demi ada hikmah di balik itu. Terkadang Allah menghendaki sesuatu yang buruk karena ada hikmah di balik itu. Contoh sederhana, contoh tadi Allah berkehendak adanya iblis. Iblis dan membiarkan iblis menggoda, menangguhkan iblis, menangguhkan kematian iblis untuk menggoda. Ini semua karena ada hikmahnya. Karena ada hikmahnya. Taib. Secara sederhana, kehendak Allah ada dua. Al-irada ada dua. Iradatullah, kehendak Allah. Ada dua ya. Yang pertama namanya al-irada syar'iyyah. Yang kedua namanya al-irada al-kauniyah. Al-irada al-kauniyah. Kesalahan yang fatal ketika seorang tidak bisa membedakan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Ini sudah saya bahas dalam masalah takdir. Inilah yang menyebabkan terjerumusnya Jabariyah dan Qadariyah ketika mereka menganggap iradah Allah cuma satu. Iradah kauniyah yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi. Namun tidak mesti dicintai oleh Allah. Semua yang terjadi artinya apa? Semua yang terjadi adalah iradah kauniyah. Semua yang terjadi berarti terjadi di kaun, Allah menghendaki dia terjadi. Ya, Allah menghendaki dia terjadi. Ya. Tapi tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, contoh wa man yuridillahu an yudhillahu. Ya, dalam ayat siapa yang Allah kehendaki tersesat. Contoh. Ya. Contoh perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian. Meskipun aku ingin kalian dapat nasihat, jika ternyata Allah ingin menyesatkan kalian, ya. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada Allahu biqaumin, dalam surat Ra'd, biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolak. Keburukan itu baik atau tidak? Tidak baik, tapi Allah berkehendak. Allah berkehendak pada satu kaum mereka mengalami keburukan. Ini contoh namanya al-iradah al-kauniyah, ya. Ya. Tidak semua yang Allah kehendaki. Dan sudah sebutkan tadi di antaranya adanya iblis. Iblis menggoda, ini namanya Allah berkehendak terjadi, tetapi belum tentu Allah cintai, ya. Berbeda dengan al-iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah itu kehendak Allah yang belum tentu terjadi, ya. Kehendak Allah ya. Allah yang Allah cintai, namun dia belum tentu terjadi.
Contoh sederhana, contohnya. Contoh, Allah ingin Fir'aun dapat hidayah. Fir'aun beriman. Dia tidak, buktinya, tapi tidak terjadi. Tapi tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala ingin Fir'aun beriman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian kepada Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkanlah perkataan yang lembut kepada Fir'aun, kalian berdua hai Musa dan Harun, siapa tahu dia sadar. Artinya Allah ingin Fir'aun beriman, makanya Allah kirim Musa dan Harun untuk mendakwai Fir'aun, tapi kenyataannya tidak beriman. Tidak berimannya Fir'aun itu iradah kauniyah. Allah ingin Fir'aun beriman iradah syariah. Ini istilah ya. Jadi tidak semua yang Allah sukai lantas terjadi. Contoh juga Allah berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Ya. Yang lain Allah berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Mailan 'azima ya. Lihat, yang punya buku silakan buka halaman 149. Allah hendak menerima tobatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya. Allah ingin kita bertobat, tapi apakah semua orang bermaksiat bertobat? Jawabannya tidak. Banyak orang tetap bermaksiat dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ya. Allah ingin orang beriman, makanya Allah utus para nabi untuk berdakwah. Tapi apakah semua beriman? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak ya. Taib. Ini kita bisa bedakan antara iradah syar'iyyah dengan iradah kauniyah. Taib ini kan. Sekarang di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya terjadinya pluralisme dalam agama berselisih adalah iradah kauniyah bukan iradah syar'iyyah. Memang terjadi tapi Allah tidak cintai. Dalilnya di antaranya Allah mencela perpecahan. Banyak dalam ayat Allah mencela perpecahan. Seperti Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian dengan dalil Allah seluruhnya dan jangan kalian terpecah-pecah. Ini justru orang pluralisme mengatakan terpecah-pecahlah kalian. Jadilah Islam, Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha itu dicintai oleh Allah. Padahal Allah mengatakan wala tafarraqu, jangan kalian terpecah belah. Bahkan Allah mencela kaum muslimin jangan sampai seperti orang ahlul kitab. Kata Allah wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kalian orang-orang Islam menjadi seperti orang-orang terpecah belah dan berselisih, yaitu maksudnya orang Yahudi Nasara. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang penjelasan bagi mereka, wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan mereka mereka mendapatkan azab yang pedih. Lihat di sini Allah mencela orang-orang yang berpecah belah. Bahkan Allah melarang kaum muslimin mengikuti kaum Nasara dan Yahudi yang terpecah belah. Ya, sementara orang-orang pluralis mengatakan justru terpecah belah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, dzalika bi annahum qaumun la yaqilun." Kalian menyangka mereka bersatu padahal hati mereka tercerai-berai. Sungguh mereka adalah kaum yang tidak berakal ya. Kata Allah, "Wala takunu minal musyrikin." Jangan kalian seperti orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum. Seperti orang-orang yaitu orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan jadilah mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan agama mereka ya. Jadi ini semua dalil bahwasanya ya, Allah tidak suka dengan perpecahan. Allah tidak suka perpecahan. Jadi terjadinya perpecahan itu bukan iradah syariah tapi iradah kauniyah. Allah tidak suka dengan perpecahan, betul terjadi perpecahan. Terjadinya perpecahan tersebut disebut dengan iradah al-kauniyah. Ya Allah berkehendak terjadi meskipun Allah tidak suka karena ada hikmah di balik itu. Taib, ini bantahan pertama, kita lanjut pada bantahan kedua. Sudah, Bin? Kita bahas ayat satu demi satu ya.
eh, mereka memotong-motong ayat. Kita mulai dari ayat pertama. Adalah di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak suka dengan perpecahan, ya. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 93. Kata Allah, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Perhatikan. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan kalian umat yang satu. Tapi Allah tidak berkehendak, walakin yudhillu may yasha' wa yahdi may yasha'. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi terlalu banyak ayat yang dijadikan dalil tentang bahwasanya Allah tidak menghendaki umat yang satu, tapi Allah ingin beragam. Nah, beragam itu ada dua model, ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Ya. Bukan berarti yang beragam itu semuanya dapat hidayah, tidak. Tetapi sebagian dapat hidayah, sebagian disesatkan, ya. Muqaddimah, ya. Mungkin saya sampaikan muqaddimah. Banyak ayat yang menjelaskan Allah tidak ingin umat cuma satu. Tapi beragam. Akan tetapi yang beragam tersebut diklasifikasikan menjadi dua model. Menjadi dua kelompok. Dua kelompok itu pertama adalah yang dapat hidayah maka lalu masuk surga. Yang kedua, yang sesat, masuk neraka. Bukan berarti ketika Allah berkehendak dengan iradah kauniyah bahwasanya umat beragam semuanya mau surga, enggak. Ya. Contoh, lihat surat Al-An'am 149, ya. Perhatikan dalil-dalil. Pertama, Al-An'am ayat 149, ya. Ikhwan dan akhwat mungkin bisa buka dalam buku halaman 154. Perhatikan Allah berfirman, "Qul falillahil hujjatul balighah." Katakan Allah memiliki hujah yang jelas lagi kuat. "Falau syaa'a lahadakum ajmain." Kalau Allah berkehendak, Allah beri hidayah kepada kalian. Ternyata kan tidak semua. Berarti beragam. Beragamnya itu apa? Ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Walau syaa'a lahadakum ajmain. Kalau Allah berkehendak, falau syaa'a lahadakum ajmain. Kalau Allah berkehendak, Allah beri hidayah kepada kalian seluruhnya. Ternyata Allah punya iradah kauniyah, tidak semua kalian dapat hidayah. Sebagian dapat hidayah, sebagian tidak. Yang tidak dapat hidayah kita hukumi apa? Hukumi sesat. Bukan berarti kalau beragam semuanya benar. Ini logikanya orang pluralis ngawur, ya. Allah tidak menjadikan satu, tapi Allah jadikan beragam. Artinya ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Jadi contoh surat Al-An'am 149. Contoh yang lain. Surat An-Nahl ayat 93. Perhatikan kata Allah, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan kalian umat yang satu. Ini orang pluralis tutup. Dia titik. Padahal ada ayat lanjutannya. Kata mereka, lihat, Allah tidak berkehendak umat satu. Kita setuju, memang Allah tidak berkehendak secara kauniyah, iradah kauniyah, Allah berkehendak umat beraneka ragam. Tetapi apakah beraneka ragam itu semuanya benar? Jawabannya tidak. Walakin yudhillu may yasha' wa yahdi may yasha'. Akan tapi Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi memang benar Allah tidak ingin satu, tapi Allah ingin beragam, tetapi bukan berarti beragam semuanya benar. Ada yang benar, ada yang salah. Taib, ya.
Ini contoh mukaddimah. Sekarang kita masuk pada detail dalil-dalil yang mereka jadikan ayat-ayat yang mereka jadikan dalil. Yang pertama adalah Quran surat Hud ayat 118. Yang tadi kita nukilkan perkataan para Husain Muhammad, Qamaruddin Hidayat, Jalaluddin Rahmat ya. Mereka berdalil dengan ayat-ayat ini. Pertama Quran surat Hud ayat 118. Ya. Kita bacakan ya firman Allah Subhanahu wa taala 118. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Ya. Ayatnya demikian biar jelas bagaimana mereka memang pembohong ya kata Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka. Perhatikan. Kalau Allah berkehendak, jika Allah berkehendak, jika Rabbmu berkehendak, ingin, la ja'alan nasa ummatan wahidah, maka akan menjadikan manusia umat yang satu. Berarti Allah tidak berkehendak, iya. Wala yazaluna mukhtalifin, akan tetapi mereka senantiasa berselisih. Taib. Di sini mukhtalifin berselisih ditafsirkan oleh orang-orang liberal dengan beragam. Jadi seakan-akan melegalkan. Taib. Ini ayatnya sampai sini ayat 118. Coba lanjutkan dong. Ini ayat 118. Taib. Kita lanjutkan ayat 119 biar jelas mereka memang tukang potong ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man rahima rabbuk." Illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Wa tammat la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kata Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah rahmati ya. Kecuali yang Rabbmu rahmati. Sayangi ya. Walidzalika khalaqahum, karena itulah Allah ciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah tetap keputusan Tuhanmu yang berkata, sungguh aku akan memenuhi jahanam, neraka jahanam dari manusia dan jin. Kata Allah, sungguh aku akan penuhi neraka dengan jin dan manusia. Taib, di sini inilah ayat yang lengkap ya. Ternyata gampangannya, jadi orang liberal mengatakan Allah berkehendak menjadikan manusia, tidak berkehendak menjadikan manusia satu ragam saja, tetapi wala yazalul mukhtalifin, senantiasa mereka beragam. Padahal ayatnya senantiasa mereka berselisih, kecuali yang Allah illa man rahimar rabbuk. Lanjutkan ayatnya. Kecuali yang Allah rahmati, berarti yang tidak berselisih itu yang Allah rahmati. Berarti beragam itu Allah tidak sukai. Perselisihan Allah tidak sukai. Ini mereka ingin menghalalkan perselisihan. Mereka anggap perselisihan adalah pluralis yang merupakan ide Allah. Padahal kalau dilanjutkan ayatnya, Allah justru mengatakan yang tidak berselisih itulah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contoh bahwasanya mereka dengan tegas ini ayat mereka potong, lanjutannya tidak disambungkan. Ya, makanya mereka punya manhaj. Kalau kita bilang manhajnya apa? Manhaj orang mabuk yang baca firman Allah mencela orang yang salat, mengatakan fawailul lil musallin wa wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Titik ya. Lanjutkan dong. Yang celaka yang bagaimana? Alladzina an salatihim sahun.
Ya, itu orang yang lalai dari salatnya. Itu baru jangan diberhenti. Celaka orang yang salat. Sama itu nasib mereka. Makanya ayat mereka potong, coba dilanjutkan. Kalau dilanjutkan jelas bahwasanya mereka ini ngawur. Apalagi di akhir ayat Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, dan sungguhnya keputusan telah ditetapkan, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Para ulama menjelaskan ijma' para ahli tafsir bahwasanya tidak ada yang mereka mengatakan bahwasanya perselisihan ini dicintai oleh Allah. Bahwasanya perselisihan ini maksudnya perselisihan dalam agama dicintai oleh Allah. Justru kalau kita baca pendapat ahli tafsir dan mayoritas ulama, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan perselisihan sini maksudnya Allah menjadikan mereka berselisih dalam masalah rizki. Namun pendapat ini pendapat minoritas, pendapat Hasan al-Basri. Pendapat mayoritas bahwasanya mereka berselisih dalam agama dan itu dicela oleh Allah, kecuali yang dirahmati oleh Allah mereka tidak berselisih. Makanya dari perselisihan tersebut ada yang masuk surga dan masuk neraka. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka, ya. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari, bisawab qaulu man qala, yang benar adalah perkataan ahli tafsir, makna dzalika wala yazalun nasu mukhtalifina fi adyanihim, senantiasa orang-orang berselisih dalam agama mereka, itu pluralis, beragam agama. Wa ahwaihim, berbeda dalam agama dan hawa nafsu mereka. Ala adyan wa milal, mereka menjadi beragama-agama, mereka menjadi bermilah-milah. Ya, mereka menjadi hawa nafsu yang beraneka ragam, ya. Adapun alasannya, ya. Wa tammat li'anna Allah, karena Allah setelah itu mengatakan wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah berfirman, maka telah tetap firman Allah bahwasanya aku akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia yang durhaka. Fa fi dzalika dalilun wadhihun anna alladhi qablahu min dzikri khabarihi an ikhtilafin nas inma huwa khabarun an ikhtilafin madhmumin yujibu lahumun nar walau kana khabaran an ikhtilafihim fi rizq lam yuaqib dzalika bil khabar an iqabihim wa adzabihim. Jadi At-Tabari membantah orang yang mengatakan berselisih dalam rezeki, tapi yang benar ayat ini berkaitan dengan berselisih dalam masalah agama. Kenapa? Karena setelah itu Allah menyebutkan ada yang masuk neraka jahanam. Kalau perselisihan masalah rezeki, ada yang kaya, ada yang miskin, tidak melazimkan adanya masuk neraka. Tapi perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang menyebabkan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, yaitu perselisihan dalam masalah agama. Ini contoh sederhana, ya, bahwasanya mereka potong ayat, ya. Justru ayat melarang berselisih, justru mereka bilang menyuruh berselisih. Ayat mengatakan yang berselisih bisa masuk neraka, mereka bilang justru berselisih semuanya masuk surga. Ini contoh kebohongan orang-orang pluralis, ya. Saya sebutkan di sini banyak nukilan untuk kita yang waktu kita tidak cukup. Saya nukilkan dari Muhammad Rashid Ridha, ya, dan para ahli tafsir banyak sekali, ya. Tapi ini ayat pertama, ayat yang kedua. Win. Ayat yang kedua dalam surat Al-Maidah 48. Ya. Al-Maidah 48. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah." Jika Allah berkehendak, jika Allah mau, Allah akan jadikan kalian umat yang satu. Nah, kata mereka, berarti memang Allah ingin pluralis, Allah ingin agama bermacam-macam. Taib, lagi-lagi mereka pakai manhajnya orang mabuk, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu manhaj mereka. Celaka orang-orang yang salat, titik. Padahal kalau dilanjutkan maksudnya siapa? Yaitu yang melalaikan salatnya, tapi mereka titik. Celaka orang yang salat. Ini orang mabuk enggak suka orang salat, dia mengatakan Allah berfirman, "Wa wailul musallin", celaka orang salat, titik. Sama, ini manhajnya orang mabuk. Inilah manhajnya orang-orang pluralis. Yang katanya akademisi, ternyata tukang potong-potong ayat, tidak jujur dalam menampilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kita lihat bahwasanya, ya, ayat
Al-Maidah ayat 48. Kita lihat dari awal dan akhir. Silakan kalau kawan-kawan punya buka Al-Qur'an ya. Allah berfirman ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Ayat dari awal, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Kami telah turunkan kepada engkau Al-Qur'an bil haqq dengan kebenaran. Musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya dan pemutus kitab-kitab sebelumnya. Ini baca seluruh tafsir para ulama bahwasanya Al-Qur'an memansuhkan ayat-ayat sebelumnya. Al-Qur'an menjadi hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Apa yang dibenarkan Al-Quran maka itu benar, apa yang disalahkan maka itu salah. Fahkum bainahum bima anzalallah. Kata Allah, berhukumlah di antara mereka, itu di antara ahlul kitab dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi kau harus berhukum kepada mereka dengan Al-Quran, bukan dengan yang lainnya. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka, perkataan Allah. Jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq. Dari kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi Allah melarang, jangan berhukum kepada orang Yahudi dengan Taurat, jangan berhukum kepada Nasara dengan Injil. Tidak, Allah menyuruh berhukum dengan Al-Quran. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian kami jadikan ada syariat dan ada tariqah. Walau sya'allahu lahadakum laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan kalian umat yang satu. Perhatikan, walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ya menguji kalian terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kepada Allah kalian akan kembali seluruhnya dan Allah akan mengabarkan apa yang kalian perselisihkan. Allah ulangi lagi, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, itu Al-Qur'an. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ya. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Intinya Allah ingatkan bahwasanya engkau kalau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti hawa nafsu mereka, jangan ikuti perkataan mereka. Ayat 50 Allah berkata, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahil yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya yaitu daripada Allah bagi orang-orang yang meyakini ya. Intinya mereka sekali lagi mereka potong ayat kalau kita perhatikan sebelumnya dan sesudahnya menunjukkan bahwasanya Allah menyuruh berhukum dengan Al-Qur'an dan meninggalkan hawa nafsu orang Yahudi, meninggalkan apa yang mereka kehendaki untuk berhukum dengan Taurat atau berhukum dengan Injil ya. Pembahasannya panjang, saya ingin perkataan para ulama ya, mungkin antum bisa baca langsung sendiri ya. Justru ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah muhaimin, ya, menjadi hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Dan itulah yang disampaikan oleh para ahli tafsir seluruhnya. Tidak ada ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya kita berhukum dengan kitab-kitab sebelumnya. Taurat dan Injil tidak ada. Itu hanya omong kosong mereka. Ya, makanya saya nukil di sini juga perkataan bagaimana Abdul Muqsid Al-Ghazali, ya, ketika mengesankan bahwasanya, ya, dia dalam argumen pluralisme halaman 144 146 dia mengesankan bahwasanya seluruh ahli tafsir kecuali Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, artinya menyuruh Yahudi berlanjut, Nasara berlanjut, ya. Di antaranya ya, dia berkata ya, maksudnya Quran turut serta menjaga kontinuitas dan keberlangsungan ajaran-ajaran agama sebelumnya. Dia mengatakan demikian. Jadi menafsirkan ayat bahwasanya Al-Quran itu muhaiminan alaih dalam surat Al-Maidah 48. Dia mengatakan maksudnya Al-Quran turut serta menjaga kontinunya dan keberlangsungan ajaran agama-agama sebelumnya. Padahal ini dusta. Justru Al-Quran adalah hakim yang memansuh seluruh kitab-kitab sebelumnya. Saya sebutkan perkataan para ahli tafsir. Contoh perkataan Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Dia mengatakan
wa muhaiminan alaih raqiban yaqdi ala ma qablahu min sairil kutubi qablahu. Yaitu Al-Quran adalah muhaiminan alaih, yaitu adalah yang menjadi hakim dan acuan dari seluruh kitab-kitab sebelumnya. Jelas. Ini perkataan At-Tabari. Perkataan Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini. Beliau berkata, ya, wa qad nusikha bihi kullu ma siwahu. Dengan Al-Quran maka seluruh kitab-kitab dimansuhkan. Dengan syariat Nabi Muhammad SAW seluruh syariat sebelumnya dimansuhkan. Dan itu perkataan seluruh ahli tafsir, tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Muhsin Al-Ghazali bahwasanya para ahli tafsir mengatakan Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu dan ingin mendukung berlangsungnya agama-agama terdahulu. Ini kebohongan. Ya, sebutkan saja satu orang ahli tafsir yang mengatakan ini. Tidak ada. Jadi dinukil perkataan ahli tafsir, kemudian dia menafsirkan sendiri, padahal banyak dalam pendapat-pendapat yang lain, dalam penjelasan yang lain menyatakan bahwasanya Al-Quran sudah memansuhkan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Taib, ini syubhat ya, tentunya banyak, saya tidak akan baca seluruhnya, tapi ini kesimpulan yang mungkin bisa nanti antum baca sendiri ya. Bahwasanya terjadinya berbagai macam model agama di dunia ini ya. Memang benar itu kehendak Allah tapi bukan kehendak syariah. Tapi sebagaimana itu seperti Allah berkehendak adanya iblis, adanya Fir'aun, iblis menggoda manusia, adanya orang jahat, adanya bermaksiat, itu semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah karena semua yang terjadi atas kehendak Tuhan. Tapi bukan berarti semua yang terjadi atas kehendak Tuhan berarti Tuhan mencintainya. Ya, ada yang membunuh, ada yang berbuat zalim, ada yang korupsi, itu semua terjadi kehendak Tuhan bukan kehendak Tuhan. Tapi apakah Allah mencintai? Jawabannya tidak. Ya, Allah mengabarkan bahwasanya Allah berkehendak terjadi berbagai macam agama. Tapi bukan berarti semua agama dibenarkan. Ya, tetapi ada yang diberi hidayah dan ada yang disesatkan. Oleh karenanya ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Ya, jadi inilah yang saya sering dengar dari dai-dai pluralis. Mereka mengatakan Allah berkehendak agama beragam. Allah yang punya ide tentang pluralis. Tapi sungguhnya mereka hanya menggunting ayat dan tidak melanjutkan ayat dari awal sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Dan saya anjurkan karena ini saya tidak mungkin bahas seluruhnya. Syubhat ini pun panjang sebenarnya. Silakan antum kembali kepada buku dan baca secara perlahan karena saya sudah jelaskan secara detail di situ. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.